Saya nggak tahu ini, saya ini ngonten mau berekspresi senang atau mau berekspresi sedih. Saya bingung ya. Senang dan sedih, sedih dan senang, beda-beda tipis. Melihat perkembangan terakhir, ada rumah Syahroni dijarah oleh rakyat, tak tersisa ya. Rumahnya hancur, mobil miliaran hancur, bathtub, kipas, sofa, tempat tidur, BH, video porno, macam-macam itu ya. Bahkan foto di bawah, foto keluarga di bawah. Mungkin mau dibuat tumbal atau bagaimana itu ya. Lalu Eko Patrio ya, dijarah juga rumahnya, yang dia spill 150 miliar, yang di lantai paling atas tuh ada kolam renangnya, hancur lulu lantah. Lalu rumahnya Uya Kuya ya. Lalu Nafa Urbah minta maaf, semuanya pada minta maaf, bla 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 bla. Oke. Jadi saya harus senang atau harus sedih ya. Wallahu alam. Saya bingung mengekspresikan tubuh saya ini ya. Tapi intinya inilah hukum alam. Ya, saya tidak capek dan tidak bosan menyuarakan bahwa kalian itu kalau mau selamat, belajarlah kepada sejarah, belajarlah kepada masa lalu, belajarlah kepada hukum-hukum, termasuk hukum alam ya, firasat, nurani, kebenaran, kejelian, ketelitian, basyiroh gitu ya. Dan itu semua bisa didapat kalau yang Anda makan itu uangnya halal dan berkah. Tapi kalau makan uang haram ya susah ya kan. Selalu salah merespon getaran gelombang ide atau firasat atau kode-kode alam tuh, Anda pasti salah menjawab tantangan itu. Nah, jadi gimana ini teman-teman? Gimana ini? Mau sombong terus, mau pongah terus, mau congkak terus, mau joget-joget terus? Ini pelajaran buat yang mengalami dan pelajaran buat yang belum mengalami. Ya, rakyat itu kalau sudah marah, selesai kalian selesai ya. Dan saya sedih, ada berita terakhir live di TikTok dihapus, gak bisa live. Kemudian ada orang yang ditembak mati di tempat, yang baju putih itu yang tersungkur, videonya ada itu viral. Jadi sudah berlaku tembak di tempat ya, entah itu peluru karet, peluru tajam, gas air mata. Tapi intinya darurat militer sudah diberlakukan. Allahu Akbar. Eko Patrio, Uya Kuya, Nafa Urbah, Syahroni, dan yang lain-lain. Ini asli, fakta 1000%. Menimbulkan keonaran dan kegaduhan. Bisa lari ke luar negeri, ngacir ke luar negeri. Dan belum ditangkap dan gak mungkin ditangkap mungkin ya. Dulu saya dituduh menimbulkan kegaduhan dan keonaran. Di lapangan tidak terbukti itu, gak ada kegaduhan, gak ada keonaran. Tapi paspor saya dicabut, paspor saya disita, saya gak boleh keluar negeri. Dia diblokir, diboikot ke Hong Kong, ke luar negeri 3 tahun. Bahkan saya sudah sampai di Hong Kong waktu itu ya, tapi dideportasi paksa, dibalikkan paksa dari Hong Kong ya. Semua agenda bimbingan umroh macam-macam dibatalkan semua. Ini belum menimbulkan kegaduhan ini, tapi sudah ditangkap, di penjara, sampai diboikot, gak boleh keluar negeri, dicekal. Nah ini alhamdulillah masih bisa keluar negeri. Tapi rumahnya, lambang kehormatannya, lambang harga dirinya dijarah, direndahkan serendah-rendahnya oleh alam, oleh rakyat, oleh masyarakat. Bagaimana? Saya bilang, sering mengatakan, kalau Anda tidak hati-hati, kalau Anda melanggar hukum Allah, kalau Anda sombong, Anda takabur, kalau Anda merapat kepada penguasa-penguasa yang dolim, penguasa laknatullah, kalau Anda merapat kepada rezim yang selalu melukai rakyat, maka hati-hati, kamu akan jadi sampah peradaban sejarah sebagaimana Abu Jahal dan Abu Lahab. Kalau mobil yang dijarah, dirusak, mungkin kamu bisa beli lagi ya. Rumahmu yang dirusak kamu bisa beli, mungkin ya kamu masih bisa beli rumah lagi.
Semua hartamu yang dijarah kamu masih bisa beli lagi. Tas-tas istrimu yang branded kamu bisa beli lagi. Jam tanganmu yang mahal yang diambil orang kamu bisa beli lagi. Tapi kamu tidak akan bisa membeli lagi kehormatan, harga diri, kemuliaan. Kamu gak akan bisa dapatkan itu dari dunia sampai kelak di akhirat. Harta duniawimu dijarah, tetapi secara tidak langsung kehormatanmu, nilai dirimu pun juga dijarah. Dan sekarang kamu sudah jadi sampah peradaban sejarah. Ini sejarah sudah mencatat. Oh, si fulan yang dulu rumahnya dijarah itu ya. Oh, si fulan yang dulu joget-joget waktu rakyatnya kelaparan itu ya. Oh, si fulan yang malak-malak pajak itu ya. Oh iya, itu dulu nak, anakku, putuku, cucuku dulu pernah ada pejabat nak, rumahnya dijarah, dihancurkan karena sombong dia, joget, ngomongnya ngawur, joget-joget, hatinya mati, empatinya mati, simpatinya mati. Kamu jadi sampah sejarah sekarang. Siapa yang bisa melindungimu sekarang? Ketua partaimu? Partaimu? Gak bisa. Ini mungkin sebentar lagi kamu juga akan dilepeh dari partaimu. Ya. Harta rumah yang dijarah itu gak seberapa nilainya dibanding harga dirimu, kehormatanmu, dan sejarah. Ayo, mana itu yang kemarin teriak-teriak tanah milik mbahmu apa? Yang katanya kemarin tanah Indonesia ini bukan milik mbahmu. Ayo, siapa lagi yang mau nyusul ini? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nih, sebagai penutup, bismillahirrahmanirrahim. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaku fiha fahaqqa 'alaihal qawlu fadammarnaha tadmira. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, pasti kebenarannya. Nih, kalau aku hendak hancurkan satu negeri, kalau aku mau hancurkan satu negeri, maka aku perintahkan orang yang hidup mewah di negeri itu untuk mentaati hukumku, mentaati aturanku, takwa kepadaku. Aku perintahkan orang yang hidup mewah di negeri itu, anggota DPR, ya, konglomerat, ya termasuk yang rumahnya dijarah itu, untuk berlaku adil, takwa, takut kepada hukum-hukumku. Tapi sayang, orang yang hidup mewah di negeri itu sama sekali tidak mentaati hukumku. Maka berlakulah ketentuanku, aku hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Sudah banyak negara-negara dihancurkan sama Allah. Kalian gak mau belajar? Ya, yang paling update, yang paling terngiang di otak kita kalau bicara masalah Indonesia sekarang, revolusi Prancis, di mana rajanya Louis XVI bersama istrinya Marie Antoinette bersama menteri keuangannya Follon ya, atau dengan menantunya Bertie, dipenggal lehernya ya, karena dia sibuk hidup bergelimang harta di atas penderitaan rakyatnya. Terjadilah revolusi Prancis itu 1789. Raja dan ratu bersama beberapa menterinya dipenggal lehernya, dipenggal dengan cara hina, disumpali mulutnya dengan jerami, diarak kepalanya keliling kota oleh rakyatnya. Nah sekarang lebih dilema lagi nih. Begitu sudah chaos di mana-mana, malah terjadi tindakan represif, malah ditembakin. Kenapa nggak semakin murka Allah ini? Penyelesaiannya malah ditembakin rakyatnya. Harusnya yang ditembak itu penyebab keonaran itu, yang ditangkap diadili itu penyebab keonarannya, bukan rakyatnya. Rakyatnya itu sudah menahan marah, akumulasi dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun, dibohongi terus, diinjak terus. Itu rakyat marah. Lagi-lagi rakyat jadi korban.